Begitulah Semakin kira-kira jelas yang ya. bisa kami sampaikan dari tim kurikulum. Apa mau dicoba, Pak? Dua. Ya, Pak? Coba ya. Boleh, Pak. Ya, langsung dicoba bersama Pak Heri ini. Tapi Bapak yang ngisi, saya yang nulis gitu maksudnya. Ya, yang cinta tanah air Sama-sama tadi. dengan Coba, Mas Bundi. ya. Ini ya Pak, 5.1 ya. Oke, Pak, ya. Oke, ini saya hapus semua karena ini contohnya punya Pangudi Luhur. Struktur teladan, core value-nya apa? Satu dulu Pak, misalkan apa? Beriman. Beriman. Man, ya. Keutamaannya? Keutamaannya tadi cinta tanah air, Pak. Menunjukkan cinta tanah air yang beriman. Pandunan dah. Ya. Keutamanya ada nama pelindung sekolahnya, Pak? Enggak ada, Pak. Hanya pelindung ya, yayasan. Kalau misalnya dalam penggalian sejarah ada sesuatukah keutamaan-keutamaan yang diambil ketika Bapak mempelajari sejarah SMP Cinta Rakyat? Maksudnya sejarah bagaimana gitu, Pak? Sejarah sekolah, Pak. Ada keutamaan-keutamaannya enggak? Para pendahulu. Ya. Para pendahulu memperjuangkan apa misalnya? Sekarang yang lompati dulu ya Pak, keutamaan itu. Maka ini sebetulnya kan sudah terbahas di naskah akademik, Pak. Ya. Gitu ya. Di naskah akademik itu muncul yang dari teman-teman tadi dari bersatu itu core value-nya, terus keutamaannya apa kan ada. Yang budaya apa Pak? Budayanya Bapak Marsya Dapari ya? Iya Pak. Pengertiannya itu gotong royong juga Pak dalam bahasa Indonesianya Pak. Oke. Sekarang Marsya Dapari yang ada kaitannya dengan beriman ini apa? Maksudnya filosofinya atau apanya? Semangatnya. Menolong orang yang kurang mampu itu pernah kita lakukan memang Pak, dalam arti ya orang panti asuhan begitu. Marsya Dapari. Sosial Pak. Sosial. Marsya Dapari ini gotong royong gitu Pak ya? Iya Pak. Kebersamaan gotong begitu royong. Pak. Gotong royong atau kebersamaan ya. Beramal bakti, amal kasih juga bisa Pak mungkin. Nah, coba Bapak gali filosofi gotong royong yang bisa menggerakkan iman. Filosofi gotong royong yang bisa menggerakkan iman di dalam budaya Batak. Budaya gotong royong Batak ini dilandasi oleh apa sih? Begini, saya bisa memandu Bapak dan melalui naskah akademik yang Bapak kirim. Oke, satu, core value beriman. Keutamaannya dalam Biblis Yakobus 1:22 sampai 25. Bapak menuliskan yang di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi keutamaan apa ini? Dari naskah akademik ini. Misalnya keutamaan untuk tampil apa adanya. Ya, jadi naskah akademik ini menjadi sumber. Lalu masuk ke keutamaan budaya Marsya Dapari. Saya masukkan lagi di Marsya Dapari. Coba.
Marsya Dapari keutamaannya adalah ikhlas. Kan linear ya, beriman, tampil apa adanya, keutamaan dari Marsya Dapari, kerja ikhlas. Oke, contohnya. Lalu profil pelajar Pancasilanya apa yang linear? Yang beriman. Yang beriman. Peduli barangkali, Pak. Ini ada ini. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oh iya. Misalkan yang ini atau ini. Linear kan Pak ini semua dipandu Mas Hendi tadi. Oke, standar kompetensi lulusannya. Oh, filenya sudah saya kirim ke Frater Bernard. Coba saya tarik dulu Permendikbud 20. Permendikbud sudah saya kirimkan di situ ya Pak, di kolom chat. Ini kita lihat Permendikbudnya ini dimensi sikap ini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab. Masuk enggak Pak ini? Misalkan ini bertanggung jawab, bisa ya? Boleh Pak, karena bergotong royong membantu orang Pak, Iya kan? boleh. Saya stop, terus saya share lagi yang ini. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berkarakter bisa enggak Pak? Bisa toh? Boleh, boleh. Jujur dan peduli bisa kan? Iya, gotong royong tadi Pak. Bertanggung jawab, ya. Nah, masuk Pak. Ini. Kelihatan ya? Kelihatan Jadi Pak. pendidikan nilai yang kita tanamkan itu jelas. Mau menanamkan beriman dengan tampil apa adanya, kan terus nanti di critical thinking kita selalu ada refleksi toh, gitu kan. Kerja ikhlas berarti di setiap tugas anak-anak bekerja, bapak ibu guru bekerja, agar menunjukkan nilai beriman di pekerjaan, di melakukan pekerjaan ini kan harus ikhlas gitu Pak ya. Ini juga untuk gurunya Pak, tidak cuman kita sebagai siswa. Itu. Terus dari sini kemudian kan terus perumusan kompetensi dasarnya. Nah ini tadi nilainya di sini toh Pak. Nilainya tadi tulis lagi beriman. Keutamaannya yang tadi masa sih?
Tampil apa adanya. Ya. Terus tampil apa aja. Tampil apa adanya. adanya. Nah, itu pentingnya naskah akademik ya, Pak. Tadi dicari sama Mas Hendy kan dari naskah akademiknya, diruntut dari naskah akademiknya. Terus budayanya kerja ikhlas, masih ada pari, kerja ikhlas. Profil pelajar Pancasilanya tulis lagi. beriman. Diambil lagi dari sini ya, dari ini tadi ya. Ini copy lagi di sini. Ini kami tampilkan lagi tujuannya agar saat membuat kompetensi dasar ini kita bisa melihat runtutannya. Terus kompetensi dasarnya apa? Begitu Pak ya. Jadi kompetensi dasarnya Pak, boleh kami ambil dari yang tadi itu Pak? Ya, ya Pak. Kompetensi dasarnya kita membuat sendiri. Maksud kalau yang di tadi Pak, di tabel atas. Yang mana? Enggak, maksud yang tadi saya share screen, kan ada yang berwarna berdasarkan modul 8 yang Bapak. Oh ya. Ada di situ KD. Ya. Segala macam. Ini kan sama Pak. Kolomnya dengan yang Bapak share screen tadi kan sama. Ya, benar, aspeknya Pak. apa, terus kompetensi dasarnya apa. Ya, bisa diambil situ Pak. Oh. Indikatornya apa. Nanti jika Pak Freddy Sinaga guru apa Pak? Bidang studinya apa? Matematik. Ya, matematika. Matematika ingin menanamkan beriman ke anak-anak, bagaimana? Ambil kompetensi dasarnya di sini kan Pak? Kompetensi dasarnya dan indikator. Indikator beriman apa coba deh? Apa? Indikator praksis moralnya yang dikerjakan sehari-hari. Coba Bapak share screen lagi Pak, yang punya Bapak. Bentar ya Pak. Ya. Ini tadi Pak. Yang perilaku-perilaku yang dikerjakan anak-anak. Mampu melaksanakan dan memimpin ibadah. Nah, ini di praksis moralnya ya, indikatornya ya. Ini indikator Pak. Mampu melaksanakan dan memimpin ibadah. Itu kan yang bisa diamati toh Pak. Benar Pak. Ya. Oke, terus yang masuk di beriman tadi ini ya. Ini beriman. Oke, saya manusia ciptaan Allah menyadari pentingnya saling mengasihi, sikap melayani. Kalau ini di kompetensi dasar benar ini Pak, yang atas dua ini. Menyadari pentingnya saling mengasihi, sikap melayani sebagai hamba Tuhan, mampu melaksanakan dan memimpin. Nah, ini masuk di indikator ini Pak. Mampu melaksanakan dan memimpin ibadah. Ya. Keterampilannya nanti poin indikator, gitu maksudnya Pak. Keterampilan ya. yang ini poin indikator diangkat. Bisa saya ikut berpartisipasi dalam upacara menghormati simbol-simbol negara, perilakunya seperti itu. Praksis moral itu kan perilaku ya. Ya. Indikatornya saya ganti share screen punya saya ya Pak. Boleh Pak. Oke, kita lanjut yang tadi. Isinya di mana? Ini. Indikatornya. Tadi apa Pak indikatornya Pak? Mampu memimpin ibadah dan sebagainya. Iya, mampu melaksanakan dan memimpin ibadah. Mampu melaksanakan dan memimpin ibadah. Tetapi apakah itu linear dengan keutamaan tampil apa adanya? Boleh Pak. Tidak dalam ya? arti
spontan, begitu Pak? Tampil apa adanya. Tampil. Oke, indikatornya berarti yang satu, indikator 1 memimpin doa spontan. Terus indikator 2 apa Pak? Ada terus ya? Bisa diteruskan. Nah, gitu Pak maksudnya. Ya, oke, Pak. Makin jelas ya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Oke Pak. Memimpin doa spontan itu masuk afektif, kognitif, fokus motor. Oh ya. Nah, memimpin doa spontan ini masuk di afektif, kognitif, atau psikomotorik, Pak? Mau dimasukkan di mana? Psikomotor lah Pak, keterampilan. Boleh. Boleh. Kami apa-apa boleh kok kami. Terus sikap tampil apa adanya bagaimana Pak? Memimpin doa spontan ini di psikomotorik. Oke, sudah ketemu di psikomotoriknya. Terus sikapnya Sopan. sopan. Tampil apa adanya di sikap percayaan diri, motivasi, dan sikap kesadaran pengetahuan di afektif, bersyukur, mengucap syukur atas Marsya Dapari Gotong Royong, atas kerja hari ini. Masuk ya Pak? Boleh Pak. Bisa kan jadi indikator mengucap syukur atas kerja hari ini. Gurunya juga terima kasih Tuhan atas pekerjaan yang bisa kami selesaikan pada hari ini. Walaupun masih ada banyak pekerjaan yang lain. Nah, ini tampil apa adanya. Kira-kira begitu ya Pak Freddy? Makin jelas ya urut-urutannya. Sangat jelas Pak. Sangat jelas. Oke. Ya, Bapak Ibu Suster Buder semuanya luar biasa ya. Begitulah kita saling belajar. Kami belajar mengisi ini juga, memahami bagaimana Marsya Dapari, teman-teman juga belajar untuk memahami ini semuanya. Bahwa perbedaan di dalam satu diskusi, oke, tidak masalah. Tapi perbedaan itu kan juga kebenaran. Mungkin Bapak nanti bisa mengatakan bahwa Pak, memimpin doa itu bukan di psikomotor, tapi kognitif. Misalkan itu. Ya silahkan. Alasannya apa, disampaikan, gitu. Gitu Pak Freddy. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kita semua makin jelas ya, Bu, Bapak, Ibu. Bagaimana fungsinya naskah akademik, betapa berharganya menggali naskah akademik sampai nanti kita turunkan dalam kompetensi dasar dan indikator. Ya. Jadi semakin nampak ya. Itulah fungsinya naskah akademik. Jadi ketika kita menyusun nanti kompetensi dasar, keutamaan-keutamaan dari naskah akademik itu nilainya ini, keutamaan-keutamaannya ini, lalu indikator, kompetensi dasarnya apa, terus indikator-indikatornya apa, tidak usah mencari-cari, karena sumber naskah akademik itu menjadi sumber kekayaan yang luar biasa. Itulah fungsinya. Ketika kita menikmati prosesnya yang disediakan, yang kita bareng-bareng tidak langsung ke tujuannya akhir itu ya, tapi kita nikmati prosesnya, galian-galiannya itu
begitulah hasilnya melimpah ruah itu. Nanti akan seperti itu. Begitu, Bapak, Ibu. Tambahan lagi Mas Hendi Ya, dari silakan. saya. Tadi Mas Hendi sana, terus berikutnya kan di sini ada desain buku toh. Nah, kalau kita sudah tahu struktur teladannya, perumusan kompetensi ini kan apa yang akan diajarkan toh? Yang ingin dicapai kan di sini nih. Beriman mau dicapai caranya bagaimana? Ada marsya, ada pari. Tampil apa adanya keutamaannya. Lah terus desain bukunya ya mengarah ke itu semua. Diperluas lagi nggak apa-apa desain bukunya. Konten yang ada di buku itu yang membahas tentang ini tadi. Beriman, tampil apa adanya, kerja ikhlas, standar kompetensi lulusan yang mau dicapai ini. Jadi ini kerangka yang nanti akan ditulis di sini. Terus strategi implementasinya ya jelaskan. Kira-kira begitu, Pak. Kerangka pikirnya untuk mengarah sampai ke bagaimana nanti strategi pembelajaran kita menanamkan nilai-nilai. Tambah satu kalimat, Pak. Silakan, Buder. Silakan. Nah, itu yang kemarin berkali-kali kita sampaikan bahwa naskah akademik itu bagaikan sumber mata air yang tidak akan pernah kering. Karena selalu menginspirasi kita, walaupun itu nilainya sama, tapi karena tahunnya berbeda, situasinya berbeda, KD-nya, indikatornya bisa berbeda, tetapi core values-nya, nilai-nilainya itu tidak akan mudah berubah. Karena itu sumber inspirasi kita untuk mengembangkan sekolah kita. Makanya mau ditarik dari bawah, indikator praksis moralnya atau kegiatannya, ditarik ini dirunut. Mengapa ada kegiatan ini? Mana indikatornya? Mana keutamaannya? Mana nilainya? Akan ketemu di sana. Mau dari budaya bisa jadi ketemunya di sana, bisa jadi diambil dari Santo Pelindung, bisa dari yayasan, atau dibalik dari atas, dari core values-nya dulu, dirunut ke bawah. Ini dilaksanakan di mana? Keutamaannya apa? Praksis moralnya mana? Kegiatannya apa? Nah, itu dinaik turun akan ketemu terus, karena itu tadi Mas Hendi mengatakan dari hulu sampai ke hilir. Nah, satu aliran kan begitu. Nah, itu. Nah, hulunya itu kan kecil, tapi kan sumbernya banyak ke bawah sampai bercabang-cabang. Nah, itulah indikatornya, praksis moralnya bisa banyak begitu. Makasih ya, luar biasa diskusi kita pada sore hari ini. Mempercerah hari ini, betul. Yang tadinya hujan lebat sekarang cerah. Termasuk senyumnya Bu Pita. Senyum dulu tuh, Bu, udah cerah tuh, Bu. Iya. Sebenarnya Pak, bukan karena hujannya, entah saya sama seperti yang lain, atau apa Ibu Elizabeth juga udah senyum-senyum, apa dia tambah cerah atau bingung? Oke Pak, itu tadi dari SMP Cinta Rakyat 2, kita kembali ke SMP Santa Maria Pakat. Ini kurang berapa sekolah lagi Ibu kita? 2. 2 ya? Oke. 2. Ya Pak Ricardo. Baik, terima kasih Bapak narasumber telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Sebenarnya mulai dari penjelasan dari SMP Cinta Rakyat 1 sampai yang terakhir ini semuanya sudah terjelaskan. Dan hasil yang kami berikan mungkin beberapa itu harus diperbaiki. Nanti apabila kami tampilkan mungkin akan muncul lagi masalah-masalah yang seperti yang sudah diselesaikan sebelumnya, begitu Pak. Tapi tidak apa-apa, tidak salah juga. Kami juga menampilkan apa yang
sudah kami susun tim kurikulum SMP Santa Maria Pakat. Silakan Bu. Ya, yang ini adalah Naskah akademik, Pak. akademik ya, naskah akademik. Kami masih seperti ini, Pak. Masih seperti ini. Latar belakang dari pendidikan ya, naskah akademik. Berikutnya Bu, lanjut aja Bu. Tujuan pembuatan, adapun tujuan penyusunan kurikulum selanjutnya adalah sebagai acuan teknis, meningkatkan mutu pendidikan, dan berikutnya ya baru analisis keunggulan dan kelemahan sekolah kami. Ya, analisis keunggulan dan kelemahan sekolah. Ya, keunggulannya berada di bawah yayasan, berada di wilayah pusat kota kecamatan dan seterusnya, serta kelemahannya berada di daerah yang secara geografis merupakan daerah terpencil ya, dan masih memiliki guru pegawai yang kurang menerima perubahan. Itu kelemahannya Bapak. Lanjut aja Bu. Analisis kebutuhan berdasarkan hasil survei dari orang tua dan siswa-siswa serta para pencinta pendidikan di Pakat ini. SMP Santa Maria Pakat dapat menyimpulkan mampu menghasilkan lulusan yang patuh. Dan terakhir, mampu menghasilkan lulusan yang berprestasi. Dan yang berikutnya, motonya sudah sama seperti yayasan, non skole set vitae dicimus, serta visi dan misinya. Lanjut aja Bu. Terus ya, tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka pendek tahun pertama dan tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang ada, serta sasaran kurikulum menggunakan kurikulum berbasis budaya lokal atau LUBER. Dan sedikit Bapak Ibu, dahulu kami masih memakai budaya itu patun hanguluan teus hama goan. Tetapi berhubung karena bukunya kami cari-cari tidak dapat, maka kami menggantinya menjadi Dalihan Natulu. Sama dengan SMP Cinta Rakyat 1 yang di Siantar dan yang lainnya. Ya, kami jadi membuat Dalihan Natulu itu somba marhula-hula manak marrongan tubuh elek marboru. Dalam hal ini kami menganggap hula-hula itu adalah orang tua, manak mardongan tubuh itu sesama guru, elek marboru itu adalah kepada siswa. Begitu Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya aja Bu. Oke ya. Ini program ya. Bab 2 kajian teoritis. Kajian teoritis kami itu ya sama seperti yang baru saja disebutkan itu Dalihan Natulu dan core value bersatu sesuai dengan yayasan ya, itu beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Lanjut aja Bu. Ini semua narasinya Bu. Ya, landasan. Bab 3 landasan historis, yaitu sejarah berdirinya SMP swasta Santa Maria Pakat. Ya, berdiri sejak tahun 1954 yang dicetuskan oleh Pastor Newton
Pastor Newton dan Suster Konera. Nah, dan itu keterangannya sudah lengkap secara dinarasikan. Lanjut Bu. Landasan hukum sudah. Lanjut Bu. Landasan sosiologis, ya, karena di Pakat ini lebih mayoritas itu suku Batak, ya, suku Batak Toba yang sering melakukan adat, pesta adat, dan dalam kehidupan sehari-hari pun tidak terlepas dari adat. Maka kami menanamkan Daliah Natulu, karena Daliah Natulu ini kami lihat bukunya diperjualbelikan, makanya kami ganti. Ya. Landasan yuridis, ya. Lanjut Bu. Landasan geografis dan sosiologis, ya. Landasan geografis, ya, ini Pakat ini berdekatan dengan Tapanuli Tengah, itu pesisir. Sudah sesuai dengan yang sudah dinarasikan saja begini. Landasan geografis dan sosiologis. Lanjut aja Bu. Bab 4, relevasi nilai spiritualitas dan budaya. Sekolah kami itu memperhatikan nilai inti bersatu, beriman, bertanggung jawab, dan ulet. Nah, dan beriman, kegiatan yang dilaksanakan untuk penanaman nilai agar siswa beriman adalah ibadat dan berdoa dan seterusnya. Lanjut aja Bu. Taat, ya, tulus, taat, ulet. Ya, sampai di situ aja Bapak narasumber kami terhormat mengenai naskah kurikulum, naskah akademik dari SMPK Santa Maria Pakat yang bisa kami sajikan pada sore hari ini. Mohon tanggapan dan masukan. Mungkin tadi sudah terjawab semua. Apa bisa dilanjut ke naskah kurikulum Bapak? Ya, silakan Bapak. Nah, lanjut dulu ke naskah kurikulum. Ya. Maaf Bapak Ibu, Suster, Bruder, naskah kurikulum kami belum memiliki daftar isi karena kami hanya memberikan isiannya dulu. Dan mohon masukannya, ini apakah naskah kurikulum atau naskah akademik nantinya? Karena di sini masih terlalu banyak narasi yang kami buat Bapak. Ya, landasan kurikulum, satu landasan kurikulum. Pendidikan merupakan bidang yang penting, ya, itu kami bawa ambil dari Google loh Pak, ya. Lanjut aja Bu. Ya, masih banyak narasi kami buat Pak dari naskah akademik kurikulum ini. Masih tetap sama seperti naskah akademik. Makanya sudah terjawab semuanya memangnya. Ya. Lanjut aja Bu, ya. Landasan filosofi, ya, lanjut antropologi, strategi pembelajaran. Iya Bapak, masih seperti ini naskah kurikulum kami Pak. Masih belum ada seperti yang ditampilkan teman-teman yang pertama tadi. Tetapi semua sudah terjawab semuanya. Atau apabila ada masukan Pak, kami terima mengenai apa yang kami buat ini. Pengembangan model kurikulum, tujuan pendidikan. Bab 5 belum ada Pak. Ya. Tujuan pembelajaran, ya, lanjut. Iya, sampai sini juga Pak. Naskah kurikulum dari SMP Santa Maria Pakat yang bisa kami kerjakan. Mohon masukan dan saran. Mungkin saja sudah terjawab tadi memang.
Demikian Pak. Ya, begitu. Terima kasih banyak, Pak. Iya Pak. Belum udah ketawa Pak Ricardo. Sudah menyerah Pak, menyerah langsung. Udah menyerah. Bukan soal menyerahnya, Pak. Tadi sudah bagus. Kalau langsung gatal ya Pak ya. Ya. Sudah terjawab sebelumnya semua Pak. Ya, tapi hati-hati ya Pak. Hati-hati dengan nanti kalau misalnya ada legalisasi untuk ini apa itu sih jenenge, untuk menilai yang ini plagiarisme, plagiaritas. Iya. Ya, hati-hati ya Pak. Karena tadi kami masih melihat beberapa yang kopas gitu ya, kopas Iya Pak. Nah, nanti kalau dimasalahkan tentang plagiarisme, kami sudah mewanti-wanti dengan catatan kaki dan sitasi. Oh iya Pak, iya Pak. Nah, itu hati-hati Jangan terlalu saja. banyak kopas begitu Pak ya. Ya, lebih baik Jangan kopas. jangan terlalu tampak Pak. Iya Pak. Dan dimasukkan lagi sumber-sumber. Fungsi kita menulis, kita tidak hanya membaca teks, Bapak, tetapi juga membaca konteks kita. Ya, bagaimana naskah atau tulisan itu kita baca berdasarkan konteks diri kita dan konteks masyarakat kita. Iya. Ya, ketika kita kopas itu kan konteksnya konteks orang di sana yang menulis. Iya Pak, iya. Ya, itu perlu hati-hati saja. Iya Pak. Ya, kami mengingatkan itu. Lalu untuk naskah akademik ke naskah kurikulum, tidak serta-merta tadi ya dikopas gitu ya, Iya Pak. tapi dijelaskan kembali, bukan comot, tetapi direfleksikan ulang dalam kacamata pendidikan, langsung menukik ke pendidikan. Iya Mungkin Pak. kalau naskah akademik sifatnya umum, tetapi kalau naskah kurikulum langsung menukik di pendidikan kita di sekolah. Iya. Itu saja Pak Ricardo. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, tambahan ini Pak Heri tambah. Menarik Pak. Menarik. Ya, Pak Ricardo. Keren, Menarik Pak. perhatian Pak. Ya, menarik perhatian saya di bagian untuk semuanya saja ya. Iya semuanya. Iya, untuk semuanya kelihatan ya. Kelihatan Pak. Ini ada pepatah Amerika mengatakan on the internet nobody knows you are a dog. Dognya ngeri Pak ya. Kan nggak tahu Pak, di internet itu siapa yang nulis siapa. Tetapi ada bagian di mana silakan Bapak ini akses di sumber ini menjelaskan tentang bagaimana mengevaluasi sumber riset di internet yang ditulis oleh Robert A. Harris, seorang pakar di bidangnya. Gitu. Di sini diajari untuk menilai apakah website di internet itu valid dipakai sebagai sumber riset kita. Boleh mengambil materi di internet itu boleh, tetapi ada caranya. Saya pernah membuat rubrik ini Pak, checklist untuk kriteria penilaian penulis website. Nah, di website itu dilihat penulisnya siapa gitu. Biografi meyakinkan dan bisa dipercaya penulisnya itu pendidikannya, lulusannya dari perguruan tinggi ternama mana dan sebagainya. Lama menggeluti di bidangnya, misalkan berbicara tentang filsafat, teologi dan sebagainya, di situ websitenya yang nulis Hendrikiawan. Hendrikiawan dicari, oh lulusan Kentungan, punya
ijazah TK, SD, SMP, enggak. Maksudnya menggeluti di bidangnya itu luar biasa. Hasil karya sesuai bidang keahlian, ya atau tidak. Terangan kriteria dan seterusnya, alamatnya jelas, bisa dikontak, bertelepon. Apakah Bapak mengkontak penulis yang di website itu, yang Bapak kopas tadi itu? Enggak Gitu. dikontak, Pak. Kriteria penilaian untuk web terbitan institusi. Institusi misalkan Yayasan Pangudi Luhur, jenis institusinya institusi apa? Kalau institusi pendidikan, menulis pendidikan, ya oke. Tapi kalau institusi itu institusi politik, kita harus bertanya ulang. Apakah pendidikan yang ditulis ini, ya landasan pendidikan itu ada landasan politisnya juga? Ya ada, tetapi apakah tulisan dia itu mengarah ke politik tertentu? Itu yang perlu kita pahami. Kriteria penilaian untuk web secara umum. Ini. Kemudian dinilai, ada angkanya, kalau angka ketemu ini masuk kriteria apa gitu. Langkah menilai website gitu. Paling aman adalah ke artikel ilmiah, jurnal ilmiah. Itu paling aman, Pak. Iya, Pak. Begitu. Jadi kalau website blog, apalagi blog yang nulis saya gitu, nggak usah dipakai, Pak. Saya kan saya YouTuber, masa begitu, Pak ya. Iya, Pak. Gitu. Ya. Terima Untuk kasih, semua Pak, atas saja. masukannya. Untuk Iya, semua Pak. saja. Apalagi Pak Wikipedia, Pak. Wikipedia jangan dipakai. Oh iya, Pak. Dipakai sebagai sumber, Iya, karena yang dipakai siapapun tadi bisa nulis di situ. artikel sama jurnal atau Pak ya? Ya, itu Iya. lebih aman, Pak. Artikel Iya, Pak. jurnal ilmiah gitu. Biasanya ada jurnal-jurnal yang berbayar. Enggak, biasanya ada yang berbayar, ada yang gratis. Gitu. Cari yang gratis saja, Pak. Iya lah, Pak, yang gratis. Ya. Silakan mencatat nomornya Pak Heri, nanti diajari bagaimana cara membajak Ya, nomornya cara membajak jurnal dan buku. Yang berbayar itu bisa di-download gratis juga, Pak. caranya, Pak. Iya, jangan di sini makanya, karena ini live YouTube Pak. ini, Pak ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Artikel di jurnal ilmiah, baik itu lokal maupun luar, kita pakai di situ, Pak. Oke ya, Iya, Pak. terima kasih. Oke, Pak, banyak. terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Ricardo Simanulang dari Terima kasih, Bu. SMP Santa Maria Pakat Samaria Pakat. di tengah lembah. Baik. Terakhir untuk SMP Santa Maria Tarutung kepada Ibu Tua Carolina, silakan Bu. Terima kasih Ibu Pita buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami SMP Swasta Santa Maria Tarutung. Di sini Bapak Ibu Bruder, sebenarnya kami masih bingung tadi beda dari naskah akademik dengan naskah kurikulum. Tapi saya share screen dulu yang sudah kami buat, nanti Bapak narasumber atau bruder bisa mengajari kami ini naskah akademik atau naskah kurikulum. Ya, Ibu. Siap. Silakan, Bu. Ya, bentar ya, Pak. Iya, ya. Bisa Pak, nampak Bapak Ibu? Nampak Bu. Nampak, Bu, tapi dari awal, Bu, ini nampak di tengah-tengah. Ini bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Latar belakang yaitu kurikulum sebagai bahan ajar adalah gambar kurikulum paling tradisional yang menggambarkan
suatu kurikulum sebagai kombinasi. Di sini Bapak Ibu, Bruder, kami ambil dari Menteri Pendidikan yang meluncurkan program sekolah penggerak. Landasan kurikulum, landasan spiritualitasnya, yaitu nilai inti sekolah Yayasan Santo Yosef Medan, bersatu, beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Ini materi-materinya semuanya. Nilai tulisnya juga ini semuanya. Landasan filosofisnya yaitu Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan. Ini landasan filosofisnya. Landasan sosiologisnya, SMP Santa Maria Tarutung menetapkan falsafah pendidikan yaitu tampak nado tajomna Rimnita Hido Rantosna, yang artinya dikatakan pada kumpulan atau organisasi akan kuat bila terjalin kebersamaan dan selalu seia sekata. Nilai keutamaan SMP Santa Maria Tarutung adalah marsiada pari, artinya bekerja sama dengan bergiliran ataupun bergotong royong. Ini kami ambil dari Kamus Batak halaman 298. Marsiada pari dirinci dengan nilai marhaporseaon, serep, ias, dosroha, pantun, dan ringgas. Marhaporseaon itu sama dengan beriman. Pendidikan anak dalam perspektif sekolah Katolik. Sekolah harus memiliki tujuan utama, yaitu mempersiapkan anak dalam kehidupan masa kini dan kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Kemudian, Taput merupakan kota wisata rohani. Yang ketiga, karya kerasulan atau pewartaan Injil melalui dunia pendidikan. Sekolah tidak ada tanpa gereja. Serep yaitu rendah hati, artinya tidak sombong ataupun tidak angkuh. Yang ketiga, ias. Ias itu bersih. Ias menjadi budaya masyarakat Tapanuli Utara yang dikuatkan dengan nasihat atau petuah yang terdiri dari 5 unsur yang mempunyai makna yang luas, yaitu payas rohamu, bersihkan jiwamu, payas pamatangmu, bersihkan badanmu, payas parabitonmu, bersihkan pakaianmu, payas bagasmu, bersihkan rumahmu, payas pakaranganmu, bersihkan lingkunganmu. Jadi budaya IAS ini Bapak Ibu, Bruder, ini setiap instansi ada, udah dibuat di setiap instansi sekolah-sekolah, ini ada di Tapanuli Utara. Kemudian dosroha, dosroha itu sehati sepikir. Pantun, pantun itu sopan. Ringgas, artinya senang melakukan, rajin, itu dari Kamus Batak Toba dan Indonesia. Landasan IPTEK-nya ini nomor 162 tahun 2021. Landasan psikologisnya belum kami buat Bapak Ibu. Visi dan misi sekolah. Visi Marsiada Pari, visi SMP Santa Maria Tarutung. Misinya ada beberapa ini kami kembangkan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian masuk ke bab 3 model kurikulum. Model kurikulum yang kami akan kembangkan nanti adalah Decentralized Curriculum Management. Kemudian bab 4, tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Dalam kitab buku kanonik 795, karena pendidikan yang sejati harus meliputi pembentukan pribadi yang seutuhnya.
Kemudian 42-nya tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercantum pada pasal 31 ayat 3. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 43 tujuan pendidikan sekolah mewujudkan warga sekolah yang beriman, rendah hati, tulus, sehati, sepikir, santun, dan rajin. Tujuan pembelajaran, nilai keutamaan SMP Santa Maria adalah Marsyada Pari, dengan filosofi tampakna do tojomna, rimnita hido rantosnya. Bab 5, yaitu struktur teladan. Core value yang kami kembangkan, Marha Porseaon, dari Marsyada Pari, yaitu beriman, keutamaannya, percaya kepada Yesus, kemudian berdevosi kepada Bunda Maria, karena SMP Santa Maria Tarutung pelindungnya adalah Bunda Maria. Sopan dalam bertutur kata dan berperilaku, mencintai sesama, lembut hati, dan sabar. Budaya yang kami kembangkan, segala sesuatu yang dialami selalu dikaitkan dengan rohani. Selalu bersyukur atas hal yang dialami. Berdoa, menghormati simbol-simbol gereja, contohnya kitab suci, buku lagu, bangunan gereja sebagai tempat ibadah. Profil pelajar Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. SKL Permendikbudnya mampu berdoa dan terampil melaksanakan tugas di gereja. Serep, rendah hati, berjiwa menolong, menerima orang lain apa adanya, peduli terhadap sesama. Kemudian budayanya, menjenguk teman yang sakit, menerima kelebihan orang lain, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Profil pelajar Pancasilanya yaitu berakhlak mulia. Permendikbudnya mampu membimbing temannya yang kurang paham dalam pembelajaran. IAS, tulus, jujur, murah hati. Budayanya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada orang yang punya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya berkebinekaan global. Permendikbudnya mampu mengerjakan tugas dengan tulus. Dosroha, rela berkorban, berjiwa gotong royong, sepenanggungan. Budayanya membersihkan kelas dan pekarangan sekolah. Mau memberikan ide saat berkolaborasi, ikut dalam bakti sosial di masyarakat. Profil pelajar Pancasilanya adalah gotong royong. Kemudian Permendikbudnya mampu berkolaborasi dengan teman. Pantun, sopan, hemat, menghargai orang lain. Budayanya melakukan 3S, menghargai kakak ataupun abang kelas, mengayomi adik kelas. Kemudian profil pelajar Pancasilanya berakhlak mulia. Permendikbudnya menunjukkan sikap santun baik kepada guru maupun teman. Ringgas, rajin dalam setiap pekerjaan, ulet, bertanggung jawab, dan kreatif. Budayanya rajin mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, tepat waktu hadir di sekolah. Profil pelajar Pancasila, gotong royong, kreatif, mandiri. Kemudian Permendikbudnya mampu mengerjakan setiap tugas dengan kreatif dan tanggung jawab. Kemudian di 52 kami kembangkanlah keutamaan itu tadi. Yang pertama, percaya kepada Yesus. Aspek afektifnya, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. KD-nya, sikap cinta kepada Tuhan Yesus. Indikatornya, siswa menolong temannya yang sakit. Kognitifnya, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. KD-nya, memahami ajaran Tuhan Yesus. Indikator, siswa melakukan perintah Tuhan, menghormati orang tua. Psikomotoriknya, keterampilannya, melaksanakan ibadah. Siswa mengikuti setiap kegiatan ibadah di gereja. 5.2 berdevosi kepada Bunda Maria sebagai pelindung sekolah.
afektif, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. KD-nya, sikap menghormati Bunda Maria sebagai pelindung sekolah. Indikatornya, berdoa di hadapan patung Bunda Maria dengan sopan. Kognitifnya, mengenal Bunda Maria. Indikatornya, siswa mampu berdoa dan menghafal doa Salam Maria. Psikomotoriknya, berdoa Salam Maria. Indikatornya, siswa mampu memimpin doa Salam Maria di depan kelas. Sopan dalam bertutur kata dan ke bawah, Bapak Ibu Bruder, masih tahap pengembangan. Demikian Ibu Pita, saya kembalikan kepada Ibu Pita, mohon masukan Bapak Ibu dan Bruder. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tua Carolina. Mungkin boleh stop share screen-nya, Bu? Ya, bentar ya, Bu. Kita minta masukan dari Bapak narasumber kita, Pak Hendy, Pak Heri. Ya. Keresahan Ibu kan sama seperti teman-teman yang lain tadi, yakni memilah mana yang menjadi naskah akademik dan mana yang menjadi naskah kurikulum. Ya, itu lembar kerja 8 itu yang tadi Ibu kerjakan dari modul 8, lembar kerjanya itu kan dari LK, lembar kerja modul 8 Ibu. Iya, tapi iya, kan Pak, kita iya. mau bekerja untuk menciptakan kurikulum unggul gitu ya. Nanti tinggal saja Ibu memilah mana yang masuk naskah akademik, mana yang masuk kurikulum. Secara tentang nilai dan keutamaan dulu. Ya. Tentang nilai dan keutamaan kita sepakati bahwa nilai yang akan kita usung bersama-sama dari Yayasan Santo Yosef, yakni bersatu, beriman, bertanggung jawab, taat, terus ulet, terus satunya apa ya? Ya pokoknya ada 5. Itu ya. Itu lalu kita sepakati. Lalu dinamika yang pertama untuk menciptakan naskah akademik adalah Ibu menarasikan situasi nyata, situasi konkret sekolah Ibu. Ya, itu sama yang seperti diceritakan teman-teman tadi. Lalu yang kedua tentang nilai dan keutamaan-keutamaan. Nah, kalau ini baik ini Bu, nilainya kan bersatu. Ada keutamaan juga dari Santa Maria. Nah, bisa kita masukkan di naskah akademik. Lalu yang ketiga, dinamika masyarakat Sumatera Utara yang Ibu angkat tadi Marsia Dapari. Dan luar biasa nanti dikisahkan lagi, dinarasikan secara umum Marsia Dapari tadi Ibu sudah melihat bahwa MAR itu dari Marsia Dapari kan singkatan Ibu. Iya, tadi. iya Pak. Ya, singkatannya apa Bu? MAR itu Bu? MAR itu Marhaporseon, Pak. Marhaporseon. Marhaporseon, percaya kok. Beriman, ya, percaya Pak. beriman ya. Iya. Nah, ini tadi malah semakin jelas ini ya, ketika kita nanti berimannya ke kolom budaya, nanti ketika menjadi naskah kurikulum, Marhaporseon tadi ya, bisa masuk. Nah, IAS, bersih, jiwa, badan, pikiran, rumah, lingkungan, keutamaan bersih-bersih ini. Lalu dosroha, sehati sepikir, nanti dijelaskan semua Ibu, diceritakan kebersihan jiwa dalam Marsia Dapari itu yang bagaimana. Kalau kita bicara IAS, kebersihan badan itu ya bagaimana, lalu kebersihan pikiran itu seperti apa, rumah seperti apa, lingkungan seperti apa gitu ya. Lalu dosroha, pantun, sopan santun. Nah, gitu kan diceritakan semua. Rajin atau ringgas tadi, rajin, kisahkan. Lalu masih ada Dapari secara umum, lalu detailnya
masyarakat. Lalu itu yang ketiga ya Ibu. Oke, Pak. Lalu masyarakat Ibu juga unggul di mana? Misalnya kalau saya bertanya kepada Ibu, lingkungan di sekitar sekolah mayoritas petani, pedagang, nelayan, Kalau atau di campur? di Tapanuli Utara, Pak, mayoritas sebagai petani Ya, padi, Pak, petani. cabai. Oke, petani dalam struktur 7 unsur budaya Kuncaraningrat, petani itu kuat yang mana, Ibu? Sistem religinya para petani itu kan muncul di sana, gitu. Lalu sosialnya bagaimana? Organisasinya bagaimana? Lalu setelah memetakan itu yang 7 unsur kebudayaan, sekolah itu kuat di mana? Oh, Itu naskah kurikulum, naskah akademik. akademik. Ya, sampai sekolahku itu kuat di bagian mana. Lalu yang keempat, Ibu, kita masuk dalam pembelajaran abad 21 kebutuhan anak, minat dan bakat anak. Lalu pembelajaran abad 21 critical thinking yang bagaimana yang diharapkan. Pastinya tentu ketika mayoritas petani itu kan critical thinking membaca alam sekitar itu kan sangat piawai toh Ibu dibandingkan dengan anak-anak yang ada di kota. Terus sistem teknologi misalnya anak-anak di sana itu kan bisa membuat mainan sendiri-sendiri, misalnya apa ya, tembak-tembakan dari bambu atau apa gitu ya. Itu kan sebenarnya sistem teknik yang sederhana sebenarnya. Ya, itu bisa Ibu ceritakan sebenarnya permainan-permainan itu akan sangat memperkaya pendidikan kita. Diceritakan itu dinamika critical thinking, lalu computational thinking. Ketika kita bicara computational thinking itu bukan semata-mata digital dan komputer ya, Ibu. Bukan seperti itu, tetapi membentuk kerangka pikir siswa. Bagaimana merespon, lalu menindaklanjuti respon tersebut, memikir, lalu hati nurani, lalu tindakan, lalu jadi. Oke, seperti itu. Ya. Lalu Baik, Pak. kita mau menciptakan kurikulum. Ya, jadi nanti Ibu misalnya di sekolah Ibu, gurunya berapa Ibu? Gurunya total guru 30, Pak, 30. Oh, 30 banyak sekali Bu. Nanti ya misalnya 15 yang satu suruh membuat naskah akademik, yang satu kelompok membuat naskah kurikulum sambil jalan gitu ya juga masih bisa sih Bu. Kita juga masih ada pari di sini. Gotong royong bareng-bareng, nanti akan sangat mempermudah ketika Ibu menyelenggarakan in-house training. Ketika bareng-bareng itu untuk menularkan praktek baik ini, berarti guru-guru sudah bareng-bareng bekerja sama dengan kita untuk membuat naskah akademik dan membuat naskah kurikulum. Ya, jadi saya mengingatkan, tadi Ibu sudah belajar bersama Pak Freddy ya, bagaimana Marsiada Pari itu sampai ke kompetensi dasar dan indikator. Nah, itu tujuannya seperti itu, Ibu. Ya, kan kesempatan sore hari ini kita semakin cerah gitu ya. Mau dibawa kemana pendidikan kita, mulai dari naskah akademik sampai naskah kurikulum. Dan tidak akan selesai. Kami yakin tidak akan selesai sebulan 2 bulan gitu, mengerjakan naskah kurikulum itu. Memang tagihannya mesti kita buat karena kita bekerja sama dengan negara ya. Akan tetapi kan perkembangannya ini bisa kita lanjutkan. Mungkin dalam raker-raker ketika Januari, semester baru kita bisa raker, lalu membuat ini, melanjutkan ini juga dipersilahkan. Sambil menunggu POP tahun 2022 jalan atau tidak. Tapi pasti jalan lah. Gitu ya, sambil menunggu POP 2022. Kita bisa melanjutkan naskah akademik dan naskah kurikulum. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Luar biasa. Pak Hendi. Sama-sama, Ibu.
saya tambahkan sedikit ya, Bu Pita. Ya, Pak, silakan Pak. Bu Pita. Untuk semuanya saja. Draft kerangka kurikulum yang kami bagikan itu frame berpikir kita di menciptakan kurikulum. Apakah harus seperti itu? Minimalnya seperti itu. Minimalnya seperti itu. Mau dikembangkan lagi boleh. Tetapi jangan dikurangi. Kalau besok sudah oke, punya kompetensi di situ nggak apa-apa. Saya memberi contoh ini. Di kurikulum yang selalu saya bilang, kurikulum di POP. Kami membuat kurikulumnya. Daftar isinya ini. Pendahuluan. Nah, apakah di kerangka kurikulum yang kami bagikan itu ada pendahuluan? Kelihatannya enggak ya. Tapi di sini saya masukkan. Ini yang kurikulum di POP. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, pendahulu, ini pengantar sudah. Latar belakang POP ada, landasan berpikir pengembangan kurikulum diklat, ini ada, kurikulum dan pembelajaran kami bahas di sini. Kemudian desain kurikulum diklat model program Luber di POP. Mulai dari need analysis. Kemudian model kurikulumnya kami pergunakan ini. Terus landasan filosofis. Saya ingin masuk pada landasan filosofis ini kami pegang. Ini kami cuma pakai landasan filosofis tok, sudah. Ini kelihatan tuh landasan filosofis. Sosiologis nggak ada, spiritualitas nggak ada, dan seterusnya. Tapi yang ada di kerangka kurikulum yang kami berikan, masukkan ya spiritualitas, sosiologis, antropologis, iptek, psikologis. Tapi di kurikulum POP ini memang kami tidak masukkan. Nah, kami ingin mengatakan bahwa landasan filosofis ini merupakan satu kesatuan dengan isi secara keseluruhan dari diklat atau dari pelaksanaan POP ini. Pragmatisme, pendekatan sikap. Nah ini, kata-kata penting di sini saya cetak merah. Dasar filsafat pragmatisme ialah praktek hidup keseharian. Ini ada John Dewey, pengalaman belajar sama dengan menjadi manusia dengan segala pengalaman pribadi, pengalaman berhadapan dengan lingkungan sosial, dan seterusnya. Ini footnote-nya ada. Footnote nomor 14. Footnote nomor 14, ini 14, John Dewey, Democracy and Education. Jadi yang ngomong bukan kita, ini yang bikin Mas Hendi, landasan filosofis. Kemudian seterusnya melalui proses perjumpaan, cakrawala intelektualitas pun berkembang. Terus melalui akal sehat manusia dapat mempertimbangkan prinsip serta nilai-nilai universal. Bla 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 bla, pengetahuan bersumber refleksi akan pengalaman bertitik berat pada praktik keseharian. Ini footnote-nya nomor 17, dilihat. Nomor 17 John Dewey. Nah, terus itu kata-kata penting. Rangsangan berupa stimulasi sensorik akan mengubah motorik, kemudian menghasilkan respon untuk bersikap terhadap sesuatu, bersikap. Lewat pengalaman, kepekaan indrawi, penalaran, dan seterusnya. Nah, kata-kata penting ini dari landasan filosofis kami beri tanda merah. Terus kemudian cara berpikir yang ditanamkan Belanda itu membangun cara berpikir dan seterusnya. Dan arah pembelajaran dalam pengetahuan dan keterampilan harus berkaitan erat dengan pendidikan karakter. Ini semua ada di model program Luber kan? Begitu.
Terus, nah kemudian kita menentukan misi dari POP ini. Dari tulisan yang kalimat yang kami beri tanda merah itu, kemudian tadi kan ada refleksi, ada perjumpaan untuk mentransformasi pendidikan berbasis budaya, nilai-nilai spiritualitas ada. Maka misi kami ini. Kemudian tujuan diklat, tuliskan di sini. Tujuan umumnya apa? Meningkatkan kemampuan individu di organisasi sekolah. Meningkatkan, menciptakan kurikulum meningkat. Meningkatkan kompetensi kepribadian sosial, pedagogik, serta performa sebagai dan seterusnya. Mampu menciptakan budaya sekolah berbasis nilai-nilai. Ini tujuan diklatnya. Dan nanti akan kelihatan outputnya apa? Outputnya adalah dokumen kurikulum yang Bapak Ibu buat. Meningkatkan kemampuan literasi siswa dan pembentukan karakter siswa sehingga mampu berpikir kritis. Kita di sini dalam refleksi perjumpaan meningkatkan literasi kita semuanya. Sebelum meningkatkan literasi siswa, literasi kita ditingkatkan dengan berpikir kritis, selalu bertanya terus. Tingkatan tertinggi berpikir kritis Thayer adalah refleksi. Maka misinya refleksi perjumpaan. Tujuan khususnya apa di diklat ini? Mampu meningkatkan literasi organisasi, strategi pembentukan karakter, merefleksikan hasil proses pembelajaran. Kita berjumpa, berdiskusi ini adalah sebuah proses pembelajaran. Mampu membuat, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum berbasis potensi sekolah. Membuat desain instruksional, membangun budaya sekolah berbasis literasi dan karakter. Melalui apa membangun budaya sekolah? Dari kurikulum itu. Nah ini capaian-capaian yang akan kita capai di dalam diklat. Struktur mata diklat, kalau di dokumen yang kami kirim, struktur teladan. Mata diklatnya apa? Ini kan, core value, nilai karakter dari negara, nilai utamanya religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, profil pelajar Pancasila, masuk di sini budaya sekolah, profil lulusan, lokal jeniusnya digarap di model program Luber. Terus rencana pembelajarannya terlampir, strategi pelaksanaan diklatnya dengan cara bagaimana? Ini BIMTEK, pengurus yayasan Pangudulur, workshop pengurus yayasan konsorsium, TOT, diklat kasek, diklat instruktur, FGD, kemudian coaching klinik, in-house training, kuliah umum. Secara keseluruhan bagannya seperti ini. Desain buku kalau di dokumen yang kerangka dokumen yang saya berikan, desain buku ini desain modul. Nah, desain modulnya begini. Kita mau mencapai apa toh? Mau menciptakan ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah yang kemudian disebut budaya sekolah. Ini. Jadi desain bukunya, desain modulnya juga kerangkanya mengarah ke pembentukan menciptakan ekosistem sekolah. Kerangkanya seperti ini di modulnya. Begitu. Kemudian implementasi kurikulum, strategi implementasi kurikulumnya bagaimana. Begitu ya kira-kira ya. Ini strategi, ini tadi sudah ya strategi pelaksanaan diklat. Kemudian penutup, di sini ada daftar pustaka. Nah, ini kurikulum yang kami ciptakan di POP ini berbeda dengan kerangka yang kami sampaikan begitu kan. Jadi ada perbedaan tidak apa-apa. Gitu. Jadi yang ingin saya tunjukkan bahwa landasan kurikulum ini menggiring kita secara keseluruhan untuk tujuan yang mau dicapai apa. Begitu ya. Bapak Ibu semuanya, suster, betapa pentingnya landasan kurikulum. Landasan itu diambil dari mana? Naskah akademik. Naskah akademik Luber kami ada. Yang dulu pernah kami share juga ya.
Di Google Classroom kelihatannya ada, dan di waktu diklat FGD juga pernah kami share juga. Nah, itu naskah akademik itu penting untuk membuat kurikulumnya. Landasan itu betapa pentingnya gitu. Nah, terus di dalam struktur teladannya kita mendetailkan. Terus nanti strategi di ini ya, kerangka rubrik perencanaan kurikulum. Ini struktur teladan sudah, ini struktur teladannya. Sebetulnya masih ada pengembangan silabus, tapi yang di dokumen Bapak Ibu tidak saya sampaikan kan. Desain bukunya bagaimana, ini yang di Pangudi Luhur, hebat seperti ini. Strategi implementasi dengan strategi intrakurikuler, desain instruksional, project base, ini dijelaskan. Kira-kira begitu. Jadi program organisasi penggerak SMP di Yayasan Pangudi Luhur ini mau dibawa kemana, jelas di dokumen kurikulumnya. Gitu ya. Demikian juga nanti di kurikulum Bapak Ibu Suster semuanya. Anak kita mau dibawa kemana itu sudah tertuang di dokumen kurikulum. Jelas. Pada saat Bapak Ibu Suster mau membranding sekolahan Bapak Ibu, kalau ketemu sama orang tua siswa, tinggal ajak diskusi dengan kurikulum unggul yang kita buat. Ini loh, kami mau seperti ini. Anak Bapak Ibu kalau sekolah di tempat kami, caranya kami mendidiknya seperti ini. Nilai yang ingin kami tanamkan ini, yang akan ditanamkan ke putra-putri Bapak Ibu. Budaya Batak yang kita angkat seperti ini. Tunjukkan saja dokumen kurikulum Bapak Ibu. Tingkat kepercayaan orang tua semoga naik dan sekolahan suster Bapak Ibu semuanya bisa dipercaya oleh masyarakat. Kira-kira kalau kaitannya dengan branding sekolah nanti ke sana. Gitu. Jadi tahu betul. Kemudian untuk Romo Frater Benat, sekolahnya sudah besar, saya takut, saya kepikiran nanti kalau turun gimana dan sebagainya. Dengan kurikulum yang jelas ini, semoga ini menjadi stabil dan bahkan naik, Frater. Sekolahan Frater naik, jelas, orang tua juga semakin jelas, gurunya jelas, menjadi sekolah konservasi hijau, walaupun ada lapangan yang gersang. Frater, di Balige simbol hewan yang dipakai apa, Frater? Kan ada atau di Jawa Tengah itu burung kepodang. Kalau di Balige apa? Coba nanti dicari toh, Frater. Cecak kalau memang ya. Karena berhubungan dengan tradisi Batak, cecak kayak cicak. Cicak atau kadal? Bukan, ya? Dari pemerintah Balige itu kabupaten atau apa toh? Nah, Kabupaten Toba. Balige kota kecamatan, Pak. Ibu kota kecamatan sih. Kabupatennya apa, Frater? Toba. Toba Samosir. Bukan, atau sekarang Toba? sudah pisah, Pak. Oh, Kabupaten Toba ya? Iya, Pak. Coba nanti dicari hewan yang ditentukan oleh Kabupaten Toba itu apa? Nah. Jika Frater sekolahnya sekolah hijau, kemudian ada apa namanya? Digabung dengan konservasi, misalkan burung hantu misalkan. Sekolahan Frater menangkarkan burung hantu, sekolah hijau itu di branding luar biasa. Nah, ini nanti masuk ke program, masuk ke kegiatan ekstrakurikulernya penangkaran burung hantu misalkan.
itu nggak akan bisa dikejar, brother. Nanti kalau sekolah burung hantu, langsung ke Baligi. Misalkan begitu. Cicak, kalau cicak penangkaran Misal tokek, misalkan penangkaran tokek. Tokeknya, brother. Justru tokeknya belum pernah lihat di sini, Pak. Belum pernah lihat. Nah, kira-kira begitu. Jadi kurikulum ini membangun frame berpikir semuanya untuk ke depan. Terima kasih, Bapak Ibu, suster semuanya. Saya kembalikan ke Bu Pita. Silakan, Bu. Terima kasih para narasumber kami. Mungkin sudah banyak dalam pertemuan ini, banyak yang kami dapat. Akhirnya kami tahu membedakan mana naskah akademik, mana naskah kurikulum, yang jadi perdebatan kami pada coaching pertama kemarin. Dan ini Ya, akhirnya jangan menangis toh, Bu. nggak nangis, Pak. Enggak nangis kan sendu, Bu. Suster, Bapak Ibu, ke depannya kita akan coaching kembali untuk melihat bagaimana dan apa yang akan kita perbaiki setelah FGD ini ya. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, naskah akademik itu berisikan kondisi berlandaskan dari kondisi dan situasi lingkungan masyarakat, kemudian kondisi dan situasi masyarakat sekitar sekolah, yaitu dari etnisnya, dari latar belakang sosial, dari ekonomi, dan lain-lainnya. Kemudian berisikan nilai-nilai core value sekolah kita, kemudian kearifan lokal, dan kebutuhan belajar abad 21. Itu tadi mungkin kalau saya nggak salah tangkap untuk naskah akademik. Dari naskah akademik, kita kembangkanlah dia menjadi naskah kurikulum. Itu ya. Semoga 4 hari ke depan kita sudah bisa merampungkan naskah akademik yang belum rampung hari ini, dan membuat naskah kurikulum sekolah kita masing-masing. Kita boleh berbagi di coaching berikutnya, saling mendukung apa yang kita buat satu sama lain, dan semoga naskah kurikulum yang akan kita rancang boleh kita hidupin di sekolah kita masing-masing. Saya rasa itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Nike, barangkali tadi yang buka ya, Bu. Sudah berganti laki-laki, Bu. Pak Henry nih. Ya, mohon maaf, Suster, Bapak Ibu, saya mengambil alih posisi Mbak Nika sebagai MC karena Mbak Nika ada kegiatan lain. Ya, baik, terima kasih Bruder, Suster, Bapak Ibu atas diskusi kita hari ini dalam FGD yang kedua. Terima kasih kepada Bu Pita yang sudah memimpin FGD sebagai moderator dengan lancar. Kemudian kepada Bruder Parto, Pak Heri, dan Mas Hendi yang sudah memberikan asupan ilmu yang tentunya sangat berguna bagi kita semua. Ya, saya pantunkan, ada satu pantun yang 1 menit yang lalu saya karang. Hari Kamis jadwalnya padat, ikut FGD penuh semangat. Naskah akademik sudah didapat, naskah kurikulum semoga selesai cepat. Nah, enggak lucu ya Bapak Ibu. Marilah kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, marilah kita serukan kembali yel-yel kita, Suster, Bruder, Bapak Ibu, supaya untuk menambah semangat di sore hari ini. Ya. Marilah kita open cam dan open mic. Luper, literasi unggul berkarakter. Ya, baik, kita ulangi sekali lagi. Remedi terus sama. Remedi terus. Luper, literasi unggul berkarakter. Ya. Baik, marilah kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Mohon kesediaannya
Suster Maristela untuk menutup dengan doa. Silakan Suster. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami telah mengikuti forum diskusi ini sepanjang sore ini. Semoga apa yang sudah kami lihat, yang kami pelajari kembali, dan masukan-masukan yang kami dapat, semuanya itu bermanfaat bagi kami untuk melanjutkan tugas-tugas kami untuk diselesaikan pada waktunya. Dan berkatilah kami semua yang akan melanjutkan kegiatan kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami lakukan semuanya berkenan kepadamu. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu. Brother. Ya, Ibu. Marilah Semangat. kita tutup.